Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang listrik dinamis ya. Kita akan membahas tentang daya listrik ya. Ya, daya listrik merupakan besarnya usaha atau energi ya, yang dilakukan oleh sumber tegangan setiap detiknya. Ya, satuan daya listrik adalah joule per sekon atau watt ya. Kita lihat rumus-rumusnya ini satu satuannya ya. Penjelasan untuk satuannya 1 joule per sekon itu sama dengan 1 watt. Ya boleh diganti dengan kilowatt ya. Tinggal kamu konversi aja tergantung dari soal yang nanti diketahuinya ya. Kalau 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt. Seperti 1 kilometer menjadi 1000 meter gitu ya. Atau kebalikannya kalau dari watt menjadi kilowatt harus dibagi 1000 ya. Nah, kita lihat rumus-rumusnya sekarang. Ya, daya itu adalah energi yang dilakukan oleh tegangan setiap detik. Ya, berarti energi per detik. Ya, energi pada setiap detiknya. Itu disebut dengan daya. Ya. Nah, kemarin kita sudah sempat belajar ya waktu di pesantren ya. Eh, energi itu apa rumusnya? Fit ya, V kali I kali T ya, dibagi dengan T ya. Ini bisa dicoret baca, maka P itu daya itu bisa V kali I aja. Nah ini ya, jadi dari sini bisa menjadi ini gitu ya, asalnya dari sini menjadi YP sama VI ya. Nah kalian juga pernah belajar nih, V itu sama dengan I kali R ya enggak. Nah coba kalau kita rubah sini, I kali R dikali I jadi iri ya. Iri itu kalau ditulis jadi seperti ini, I kuadrat kali R ya. Kalau I sama dengan V per R. Nah ya, ini tuh nanti kalian bisa kalau mau diubah ya, jadi P sama dengan V kuadrat per R kuadrat dikali R gitu ya. Ininya dicoret jadi tinggal P sama dengan V kuadrat per R ya. Ya ini dia rumusnya gitu. Jadi mana saja boleh ya, pakai ini atas, pakai yang tengah, atau pakai yang bawah. Ada dua nih yang bawah ya, tergantung dari diketahui soalnya gitu ya. Nah kita lihat kalau daya lampu ya, biasanya kalau alat listrik itu suka ada tulisan tuh ya. Di alat-alat listrik itu biasanya ada tulisan seperti ini ya. Ya, apa namanya, tulisannya 220 volt 15 watt. Artinya apa ini gitu ya. Kamu boleh cek di rumah ya, alat-alat listrik kamu ada nggak tulisan seperti ini artinya apa ya. Ini pasti punya arti ya. Jadi lampu menyala baik ya bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt gitu ya. Ini tegangan yang ada di rumah-rumah kalian ini 220 volt ya. Jadi lampu itu akan menyala baik ya, artinya menyala normal gitu ya, tegangan 120. Lampu itu akan memakan daya listrik 15 watt ya bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt gitu. Nah, bagaimana jika lampu tersebut dinyalakan pada tegangan di bawah 220 volt? Bagaimana? Iya, pastinya nyala lampu tersebut dia akan lebih redup ya. Kalau dipasang 110 dia akan lebih redup ya. Baik, kita langsung ke contoh soalnya ya. Sebuah lampu memiliki spesifikasi ya, spesifikasi apa namanya, 100 watt 220 volt ya. Kita langsung saja ditulis, berarti diketahuinya di alat listrik tersebut bahwa watt itu adalah daya ya, dayanya 100 watt ya. Kemudian volt itu adalah tegangan, tegangannya 220 volt ya. Tentukan daya lampu tersebut jika dipasang pada tegangan 220 volt. Ya, yang A kalau dipasang pada 220 volt ya dayanya tetap 100 watt. Ya, nggak perlu dihitung lagi.
Nah, bagaimana kalau dipasang pada tegangan 110 gitu ya. Jadi lampu yang bertuliskan 220 volt dan 100 watt dipasang pada 110 volt ya. Nah, itu harus kita tegangannya, dayanya ya. Kita harus tahu daya yang digunakan berapa gitu ya. Nah, caranya kalian tahu rumus ini tadi, daya itu adalah V kuadrat per R. Ya. Kenapa pakai rumus yang ini? Ya karena di dalam lampu gitu ya, filamen hambatan ini yang sama gitu ya. Ya, jadi dia misalkan ada 1, 2, 3 lampu gitu ya. Nah, apalagi ini sama, apa namanya 100 watt 220 volt gitu ya. Dipasang pada 100 volt 110 volt kan lampunya sama. Ya kan? Lampunya sama, berarti hambatannya juga sama gitu. Hambatan dari filamennya sama gitu ya. Nah, kalau ini kita cari hambatannya, berarti kan tinggal V kuadrat dibagi P gitu ya. Nah, udah kita bandingkan aja rumus yang ini ya. Jadi V1 kuadrat per P1 ya sama dengan V kuadrat 2 ini 2 ya. Udah kita bandingkan saja ini. Ya, kalau rumus seperti ini. Ya. Udah tinggal kita masukkan R-nya, V-nya, V1-nya itu 220 ya. Ini 220 dikuadratkan dibagi P1-nya 100 ya, V2-nya 110 dibagi P2. Ini P2-nya yang ditanya. Ya. Setelah ini kita kali silang. Kita kali silang ya. Oke, kita kali silang dulu. Ya, atau kita selesaikan dulu ininya boleh. Ya, atau kita kali silang berarti P2 ya, P2-nya kita silang ke sana. Ya, sama dengan 110 kuadrat per 220 kuadrat dikali 100. Gitu ya. Jadi yang ininya tuh 110-nya kuadrat tetap di sini. Yang 220-nya kita pindah ke bawah tukeran dengan P2. Ya, ini karena dibagi pindah ke kanan jadi kali. Gitu ya. Jadi ini kalau kita 1/2 dikuadratkan gitu ya. Kan boleh dikali dengan 100. Udah berarti 1/4 dikali 100 gitu ya. Jadi sama dengan 25 watt. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Daya tegangannya 110 volt, maka daya yang digunakan hanya 25 watt. Makanya nyala lampunya juga akan lebih redup ya. Contoh soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ya, di sini dikatakan bahwa yang ditanyakan adalah berapa besar hambatan total pada sebuah lampu bertuliskan 120 volt dan 60 watt. Ya, berarti di sini diketahui tegangannya 120 volt ya. Dan dayanya 60 watt. Ya, berarti R yang ditanya. Ya, rumusnya seperti tadi, seperti nomor 1 ya. Masih ingat? Ya, tadi kan rumus aslinya P itu V kuadrat dibagi R. Ya, kalau ditanya R berarti V kuadrat dibagi P. Gitu ya. Udah tinggal V kuadratnya 120 dikuadratkan ya dibagi 60. Ya. Kalau 120 dikuadratkan jadi berapa nih? Ya, 12 kali 12 itu 144 ya. Ya, 144, nolnya dapat 2 dibagi 60 gitu ya. Nah, udah tinggal 140 ya dibagi 6. Ya, tinggal dibagi 6 hasilnya. Ya, berarti hambatannya sebesar 240 ohm gitu ya.
Nah, contoh soal berikutnya. Lampu bertuliskan 40 watt 110 volt dinyalakan selama 10 menit. Berapa arus dan energi yang diperlukan? Nah, kita tulis diketahuinya daya 40 watt ya, tegangan 110 volt dinyalakan selama waktunya sini aja tulis di samping ya. Waktunya itu 10 menit sama dengan berapa detik? Ya, dikali aja ya. 10 kali 60 sama dengan 600 detik gitu ya. Berapakah arus listrik? Ya. Dan energi listrik. Berarti yang ditanya ada dua nih. Yang ditanya yang pertama I. Ya, kita lihat kalau I berarti P dibagi V ya. Nah, kita tinggal hitung aja P dibagi V. Nah, ini. Ya, karena rumus daya kan P sama dengan V kali I kan? Ya, I kali V atau V kali I. Nah, berarti kalau ditanya I, berarti P dibagi V. Ya, berarti 40 dibagi 110 gitu ya. Nah, di berapa nih? Ya, ini ya 0 kita bisa sederhanakan. Ya, 4/11 ampere berarti ya, atau 0,36 ampere. Ini boleh ya, langsung 4/11 karena 0 sudah hilang. Ini yang pertama, yang A ya. Kalau yang B yang ditanya adalah energi W sama dengan V kali I kali T gitu ya. Ya, berarti V-nya 110 dikali I-nya pakai 4/11, T-nya pakai 600. Ya, berarti tinggal ini sama ini, jadi tinggal 10 ya. 10 kali 40, 40 kali 6. Berarti 600 berarti 4 kali 6 24, 0-nya 1 2 3. Berarti 24.000 watt. Watt, maaf, joule. Maaf ya. Karena energi berarti joule, 24.000 joule ya, atau 24 kilo joule gitu. Kita lanjut ke contoh soal keempat ya. Sebuah keluarga menggunakan daya listrik 1200 watt selama 400 jam. Jika harga listrik 1 kWh hanya 400, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut? Ya, lihat. Ya, kita lihat dayanya 1200 watt, waktunya 400 jam. Ya, per kWh-nya 400 rupiah. Ya, kemarin waktu di pelajaran sebelumnya ya sudah kita bahas juga kalau menghitung biaya listrik itu menggunakan rumus energi listrik gitu ya. Energi listrik kemarin itu P dikali T ya. Karena di sini tidak disebutkan jumlah alat listriknya, jadi langsung aja P-nya 1200, T-nya 400 jam ya, tinggal dikalikan ya per WH atau jadi kWh. Nah, biaya listriknya tinggal jumlahkan aja, tinggal dikalikan aja dengan berapa rupiah per kWh-nya gitu ya. Jadi hasilnya 192.000 ya. Soal yang kelima, contoh soal kelima ya. Jika sebuah lampu pijar tertuliskan 220 volt ya dan 100 watt. Jika lampu tersebut digunakan selama 10 jam dalam sehari, hitunglah berapa biaya listrik yang harus dibayarkan jika 1 kWh 1000 dalam 1 bulan adalah 30 hari. Ya. Kita lihat. Nah, ini kalau dayanya 100 watt, T-nya waktunya 10 jam dalam waktu 1 bulan, berarti ada 300 jam gitu ya. Nah, 1 kWh-nya 1000 rupiah. Berarti kita hitung dulu energi listrik yang digunakan berapa gitu ya. Karena di sini yang diketahui lampu hanya 1, berarti 100 watt ya dikali 300 jam. Nah, ternyata 30 watt hour ya, WH itu. Jadi 30 kWh
Ya, jadi berapa biaya yang dibayarkan dalam 1 bulan? Berarti 30 dikali 1000, yaitu 30.000 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui upaya penghematan listrik. Bagaimana kita harus menghemat listrik? Ya, yang pertama, mematikan peralatan elektronika saat tidak digunakan. Ya. Ya, jadi kita mematikan nih peralatan elektronika apapun alatnya, gitu ya. Jika tidak digunakan, langsung dimatikan, gitu ya. Kedua itu menggunakan lampu hemat energi. Ya, contohnya kalau sekarang itu ada lampu LED ya, LED, yaitu lampu hemat energi ya. Jadi nyalahnya lampu 40 watt gitu ya, bisa dengan LED hanya digunakan daya 5 watt misalnya gitu ya. Ini menggunakan lampu hemat energi ya. Yang ketiga, membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu gitu ya. Jadi kalau rumah sebaiknya memang banyak jendelanya gitu ya, biar banyak sirkulasi udara, kemudian cahaya bisa masuk gitu ya. Yang keempat, membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Ya, ini juga sama ya. Jadi kalau kita di dalam ruangan jangan AC-nya nyala terus gitu ya, apalagi di rumah gitu ya. Ya, sekali-sekali di luar aja lah belajarnya gitu, AC-nya matikan. Ya, itu masih bisa. Yang kelima adalah menggunakan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Ya. Ya, jadi menggunakan lampu tidur maksudnya di sini ya, menggunakan lampu tidur ya, atau menggunakan lampu redup gitu. Nah, ini ada rangkuman sedikit dari mulai energi ya, energi ini energi listrik ya, ini sudah kalian pelajari ya, ada Q kali V, ada Feet, ada irit ya, ada V kuadrat per R kali T dan seterusnya gitu ya. Rangkuman untuk daya ya, daya itu tadi diawali dari energi dibagi waktu ya, bisa juga daya itu V kali I ya, bisa juga I kuadrat kali R atau V kuadrat dibagi R ya. Jadi ini harus dihafalkan, dicatat ya, ini harus punya catatannya ya. Jadi nanti kalau sudah belajar offline kamu nggak bingung lagi gitu ya. Nah, ini latihan soalnya ya, kalian lihat di buku paket, review halaman 168, kamu kerjakan nomor 1, 2, dan 3 ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah mudahkan kalian dalam belajar. Jangan lupa kalian harus punya catatan. Ya, catat contoh soalnya juga, dan latihan soalnya harus lengkap. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.